sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Nomor 2 dengan nomor 1 ini sebenarnya prinsipnya sama, yang diketahui itu hanya jarak mendatar dan ketinggian. Hanya saja di sini di dalam satu soal itu lemparannya ada 2 kali. Jadi kalau tadi di nomor 1 itu lemparnya sekali, sekarang di nomor 2 ini lemparannya menjadi 2 kali, dimana kecepatan lempar awalnya sama, jadi V0 nya itu tetap sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan di soal ini adalah sudutnya. Dilihat pada tembakan pertama dengan jarak 7,062 meter dari ring. Jadi ini jarak mendatar atau kita sebutnya X karena dia di sumbu X dengan sudut kemiringan 37 derajat. Pada tembakan kedua, anak tersebut mundur dari posisi pertama, jadi dia geser ke belakang. Kemudian kedua lemparan punya kecepatan awal yang sama, jadi sama-sama menggunakan V0 yang sama. Meskipun di dalam soal ini tidak diketahui V0 nya, maka kita bisa mencari V0 nya dengan tadi rumus yang seperti nomor 1 tadi. Jadi intinya kita cari T nya dulu, karena di sini kan ada X sama H, berarti kita mau tidak mau kita nyari T nya dulu. Setelah mencari T baru kita mencari V0, baru kita mencari X nya, X yang kedua, karena ini X nya yang pertama. Hanya sama tidak sama seperti yang nomor 1 tadi, berarti H yang kita gunakan adalah tinggi titik acuan awal ke titik akhir. Berarti tinggi yang kita gunakan ada tinggi ini. Nah ini, jadi kalau di sini ada tinggi ring basket itu 3,05 meter, sedangkan tinggi bola dari titik awalnya itu 1,65. Maka H yang kita gunakan adalah, saya ikut sini, H yang kita gunakan adalah 3,05 dikurangi 1,65. Hasilnya berapa? Hasilnya berarti 5 kurang 5 0, 10 ambil 6 4, 2 kurang 1 1, berarti 1,4 meter. Jadi tingginya ini adalah 1,4 meter. Jadi sama, tadi ada H nya, ada X nya, sama dengan tadi rumus nomor 1. Hanya saja kalau di nomor 1 tadi berhenti di menentukan V0, tapi ini kita nyari X yang kedua. X yang kedua itu jaraknya berapa toh, baru dikurangi X pertama, nanti ketemu gesernya berapa. Jadi langkahnya lebih panjang sedikit gitu. Sama dengan tadi, berarti yang nomor 1 berarti urutannya kita nyari waktunya dulu, GLB. Karena kita kalau mencari waktu menggunakan H itu persamaannya kuadrat. Kalau persamaan kuadrat nanti harus difaktorkan, itu lebih susah. Nah, kita pakai yang tidak persamaan kuadrat, berarti GLB mawon. Jadi GLB itu kan tadi rumusnya apa? Vx atau V0x juga boleh, karena Vx dengan V0x itu besarnya sama dengan X per T. Nah, maka kalau kita mencari T sama dengan X per V0x, atau X itu juga boleh V0 cos theta gitu, oke. Kita masukkan T berarti sama dengan X nya itu 7,062 per V0 cos nya cos 37. Cos 37 itu berapa nih? 0,8, berarti V0 kali 0,8. Hasilnya bentar, saya ambil kalkulator dulu, belum saya hitung. Berarti 7,062 dibagi 0,8, 0,8, berarti demikian saya bulatkan mon. Jadi hasilnya 8,83 per V0 kan gitu. V0 nya kan tidak tahu, sama dengan soal nomor 1 tadi, V0 nya belum diketahui, maka kita tetap tulis V0 di situ. Setelah itu kita masukkan ke rumus GLBB untuk mencari V0. GLBB tadi kita gunakan rumus yang keberapa? Rumus yang ketiga di sini mawon. Jadi di rumus yang ketiga tadi adalah H sama dengan V0, karena dia di sumbu Y berarti V0 nya V0 Y dikalikan T min, sekali lagi lebih aman kita menggunakan GVKA min setengah GT kuadrat. Hanya ini adalah kita pakai ini 1,4,
Berarti 1,4 sama dengan V0, yaitu pakai sin. Sinnya sin 37, waktunya itu ini pinter niku. Tadi berapa? 8,83 per V0, terus min 5 dikali 8,83 per V0 dikuadratkan. Ini V0 nya dicoret ya, dicoret, tinggal 1,4 sama dengan sin 37 itu 0,6 dikali 8,83 min, coba saya kuadratkan dulu, 83 kali 8,83 77, oh benar enggak nih, 77, ya, koma semua nih, kali bentar, kursornya hilang, kali 77,9689 kali 5, berarti ini hasilnya 389. Ini sebenarnya pembulatan ya, ini harusnya 8,82, jadi ini 389,8445. Ini kalau dikalikan 0,6 kali 8,83, ini 5,298, 1,4. Oh, ini ada V0 nya ya, masih ada V0 kuadrat. Ini kan V0 dikuadratkan masih kuadrat. Ini pindah ruas. Saya ganti warna dulu karena dia pindah ruas, jadinya 389,8 won. Ini saya bulatkan, V0 kuadrat sama dengan 5,298 min 1,4, hasilnya 389,8 per V0 kuadrat sama dengan dikurang 1,4, 389,898 ke V0 kuadrat tukeran dari ruas 389,8 per 3,898, hasilnya 100 nih, 100. Berarti V0 nya berapa? V0 nya berarti akar dari 100 atau 10 meter per sekon. Jadi mungkin kita pembulatannya di sini guys. Ini karena kalau saya bulatkan jadi hilang, jadi 389,8. Karena ini juga pembulatan ini sebenarnya 8,827 sekian. Jadi ini biar pas di bawahnya gitu. Setelah ketemu V0 berarti kita nyari X kedua untuk mengetahui dia gesernya berapa dari tembakan yang pertama. Jadi yang pertama jarak bola ke ringnya itu kan 7,062, terus dia geser dengan tembakan yang sama tapi sudutnya berbeda. Nah, yang perlu dipahami, bentar saya ganti warna di sini. Kedua lemparan menghasilkan jarak maksimal mendatar yang sama. Pada tembakan yang sama itu dia akan menghasilkan X maksimal yang sama itu pada sudut penyiku. Jadi sudut penyiku itu jadi kalau dijumlahkan jadi 90. Jadi kalau dia pertama nembaknya bola pakai sudut 37 derajat, maka tembakan yang kedua 90 derajat kurangi 37 berarti 53 derajat gitu. Jadi jarak mendatar itu akan sama, jarak mendatar maksimal tembakan dengan catatan kecepatan tembakan itu sama, itu pada sudut penyikunya gitu. Jadi kalau tembakan awal misalnya sini jeret, itu adalah sudutnya 30 derajat. Kalau ditembakkan dengan titik yang sama, di titik yang sama menggunakan sudut 60 derajat, maka jatuhnya di tempat yang sama. Kan gini kalimatnya ada, kedua lemparan akan menghasilkan jarak maksimal mendatar yang sama. Berarti X maksimal itu akan sama pada sudut penyiku. Jadi kalau sudut pertama diketahui 37 derajat, berarti sudut kedua kan di soal tidak disebutkan, maka tinggal 90 derajat kurangi 37, hasilnya 53 derajat gitu. Oke. Itu berlaku karena sudut terjauh tembakan itu 45. Jadi kalau gerak peluru itu jarak mendatar akan terjauh pada sudut 45. Kalau lebih kecil dari 45 memendek, mendekat. Lebih besar dari 45 juga akan memendek. Itu. Setelah V0 berarti kita nyari X
karena X itu ada GLB, sekali lagi GLB itu di sumbu X, maka kita tinggal menggunakan X2. X2 itu apa rumusnya? X2 itu ya berarti V0X dikali T nya. T nya berapa? Tinggal dimasukkan mohon ya. Nah, berarti T di sini, nah ini T antara tembakan pertama dengan tembakan kedua itu berbeda karena jaraknya sudah berbeda, okay? Maka kita kalau di sini kan ketemu V0X nya sudah, tapi T yang kedua belum ketemu, maka kita menggunakan GLBB. Dibalik, kalau tadi kita mencari T nya pakai GLB untuk mencari di GLBB, maka ini kan kita mau mencari menggunakan GLB X nya, pokoknya dibalik ya. Ini nyari T nya dari GLB, kemudian nyari V0 nya pakai GLBB. Kalau yang ini nyari T nya pakai GLBB, terus nanti nyari X nya pakai GLB. Jadi urutannya kok tidak bisa menggunakan T yang ini, karena ini T dari titik awal sini ke sini kering, itu T yang ini T1, anggap T1. Sedangkan waktu untuk tembakan yang kedua kan berbeda, jaraknya berbeda, maka waktu tempuhnya juga berbeda. Kita menggunakan kenapa tidak menggunakan GLB? Karena X nya tidak tahu, T nya tidak tahu, maka ini dua variabel yang tidak diketahui, maka susah gitu. Kalau kita masukkan, kalau yang ini ke GLB ini kan X nya diketahui, nah, makanya kita mencari T bisa. H kan tingginya sama ya, sama-sama 1,4. H berarti V0Y, maka sinnya sekarang adalah sin 53. Diperhatikan ini. Ini sinnya tidak lagi menggunakan 37 tapi 53 karena gerakan yang kedua, ini gerakan bola yang kedua, ini gerakan bola yang pertama. Kita pakainya 53. Min kita gunakan GVKA saja. Langsung Y setengah G berarti 5 T kuadrat. Ini T nya mana? T dulu T, ini T kuadrat 1,4. Tulisannya jelek. Sama dengan V0 nya kan ketemu 10 sin 53 0,8 dikali T min 5T kuadrat. Berarti ini 1,4 sama dengan 8T min 5T kuadrat. Kalau kita pindah ruas kan, 5 min 5 pindah sana jadi positif, 5T kuadrat min 8 nya pindah ruas jadi negatif, plus 1,4 nya masih jadi 0. Jadi persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat maka kita bisa memfaktorkan 5T difaktorkan gitu. Berarti 1,4 itu biar ketemu 8 berapa nggih? 11 kali bisa gini. 1,4 kali 1 gitu bisa. Positif berarti negatif ya. 5 kali 1,4 itu kan 7, min 7 min 1 jadi min 8. Apa yang ketemu? Berarti T nya bisa 0,2 detik atau kan positif, T nya itu juga bisa 1,4 detik. Karena sama-sama keduanya positif, itu berarti kita bisa menggunakan dua-duanya. Loh, bedanya apa? Yang kita gunakan adalah yang besar kok. Karena gini, jadi di titik yang sama sini, nah sini sama sini, ini kan tingginya sama-sama 1,4. Berarti sampai sini itu 0,2 detik. Berarti sampai sini itu adalah 1,4 detik. Jadi bedanya ini 0,2 sama 0,4 itu adalah sama-sama ketinggiannya mencapai 1,4. Bedanya dia di 1,4 di titik pas naik. Ini 1,4 di saat dia turun. Di sini sama-sama 1,4. Berarti yang kita pakai adalah 1,4 detik. Berarti T-nya yang kita pakai ini. Berarti kita masukkan sini V0, cos-nya cos berapa? Cos 53. Diingat niki sudah menggunakan yang 53 karena tembakan yang kedua. T-nya kita sudah pakai 1,4. Sekali lagi, kenapa tidak pakai 0,2? Karena 0,2 itu saat naik, sedangkan 1,4 saat turun. Kas 10 kali 0,6 kali 1,4. Nah, saya kalikan dulu nggih. Cos 53 bener nggih? 0,6 kali 1,4 ketemunya 8,4.
sini ketemu 8,4 meter. Nah, berarti jarak mundurnya dia dari ring jarak tembakan 2 itu 8,4 meter. Berarti dia mundur berapa? Berarti mundur itu sama dengan 8,4. Ini ke jarak yang kedua. Jarak pertama 7,062. Nah, coba aja. Saya kurangi 8,4 dikurangi 7,062, 1,338 atau 1,34. Itu 1,338 atau kalau saya bulatkan jadi 1,34 meter. Ngoten nggih. Itu untuk pembahasan yang soal nomor 2.